Selamat datang pemirsa ke dalam acara pembacaan dari pelajaran Sekolah Sahabat Kita. Pelajaran Sekolah Sahabat Kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Peran Gereja dalam Masyarakat. Apa peran gereja kita dalam masyarakat? Pikirkan satu hal ini, jika gereja kita terpaksa harus ditutup, kira-kira apa kata masyarakat di sekitar mengenai gereja kita? Apa mereka akan bahagia jika gereja kita ditutup? Apa mereka merasa, oh ada gereja di situ, bahkan mereka tidak tahu kalau ada jemaat di sana? Atau mereka akan merasa sedih, atau mereka akan merasa kehilangan dengan kita. Di saat gereja melakukan tugasnya, dia sedang melakukan sebuah tugas, bukan hanya sekedar untuk menarik orang ke dalam kebenaran, tetapi untuk menjadi sebuah berkat kepada mereka. Di saat kita membawa berkat kepada mereka, kita membawa Injil itu secara hidup kepada mereka, sehingga tanpa perlu didesak-desak, tanpa perlu kita suap, orang akan rindu mengenal Juru Selamat. Kenapa? Karena mereka melihat kehidupan kita. Mereka lihat betapa bahagianya orang-orang yang mengikuti Kristus. Mereka akan melihat sukacita surgawi dalam hidup kita. Hari ini kita telah masuk di dalam sebuah pembacaan yang berjudul Bersedia untuk panen akhir sementara kita menunggu. Apakah Anda sedang bersedia untuk panen akhir sementara kita menunggu? Kita tahu saat ini kita sedang menunggu kedatangan Kristus. Tapi apa yang sedang kita lakukan sementara kita menunggu? Mari kita baca bersama-sama. Tapi sebelumnya, ajaklah keluarga Anda untuk berkumpul bersama. Ajak keluarga Anda untuk dapat saling berbagi, saling mendengarkan kisah satu dengan yang lain. Ceritakan apa yang terjadi sepanjang satu hari Anda. Tanya kepada keluarga Anda, ayah, ibu, kakak, adik, anak-anak, apa yang mereka pelajari pada hari ini. Dan temukan bagaimana di saat dalam sebuah keluarga bisa saling berbagi, saling menguatkan, lalu berdoa bersama-sama, kita akan semakin dipersiapkan untuk kerajaan Kristus. Nah, ajak juga sahabat teman-teman Anda yang rindu untuk mempelajari firman Tuhan. Ajak mereka untuk berkumpul bersama-sama. Biarlah di dalam keluarga, di tengah masyarakat kita dapat selalu menjadi berkat kepada mereka juga. Yesus menggunakan bahasa pertanian dalam pengajarannya tentang kerajaan, seperti yang ditunjukkan dalam pelajaran yang kelima. Sebagaimana telah kita lihat, pertanian bukan hanya sekedar sebuah peristiwa. Itu adalah sebuah proses kesabaran. Jadi pertanian bukan hanya sekedar proses peristiwa. Oh, habis tanahnya digemburkan, ditanam, lalu di itu, bukan. Tetapi itu adalah sebuah bukan hanya sebuah peristiwa, tapi butuh kesabaran. Menunggu, menggemburkan tanah, mencabut lalang, itu bukan hanya sekedar setelah ini lewat, bukan. Tapi adalah sebuah kesabaran. Nah, selanjutnya dikatakan, itu adalah sebuah siklus secara teratur yang berulang-ulang pada tahapan dan pekerjaan yang berbeda untuk orang yang berbeda pada waktu yang berbeda. Kita harus terbuka untuk pimpinan Roh Kudus dan pemeliharaan Tuhan dalam hal bagaimana kita dapat digunakan oleh Tuhan dalam proses menyiapkan tanah, menanam benih, dan menuai hasil panen. Jadi pelajaran pertama yang harus kita ingat adalah adanya siklus yang terjadi secara berulang dalam tahapan yang berbeda. Nah, tahapan ini perlu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan untuk itu kita perlu membuka hati kita, membuka diri kita kepada pimpinan dari Roh Kudus. Karena kita perlu mengerti bahwa melalui pimpinan Roh Kudus dan pemeliharaan Tuhan saja, barulah hasil panen itu dapat bertumbuh. Karena ini merupakan sebuah proses. Sahabatku, pelajaran pertama kita diajak untuk melihat mengenai bagaimana Tuhan menggambarkan tentang pertumbuhan benih. Pertumbuhan dalam kehidupan kerohanian seseorang yang diumpamakan dengan benih. Agar benih itu bisa bertumbuh, apa yang harus dilakukan? Tanah harus digemburkan. Karena kita bisa saja buang benih, kita tanam benih di lalang seperti di belakang ini. Kita lempar. Apa benihnya bertumbuh? Mungkin ada yang bertumbuh,
seperti di perumpamaan tersebut, tapi akan terhimpit oleh lalang dan dia bisa mati. Kalau tanahnya tidak digemburkan, bahkan mungkin saat kita lempar nggak jatuh ke tanah. Akhirnya benihnya menjadi busuk. Dan banyak hal yang lainnya. Sahabatku, ini bukan hanya sebuah proses, tetapi kesabaran. Seringkali kita menjadi tidak sabar. Di saat kita rindu kepada pertumbuhan kerohanian seseorang, seringkali kita nggak sabar. Padahal kita lupa, tanaman bertumbuh di waktu yang berbeda-beda. Kita tanam pisang sama pohon durian, pohon alpukat, pohon pepaya. Waktu bertumbuhnya berbeda. Karena benihnya pun berbeda. Jadi pertumbuhan itu nggak sama. Kita tidak bisa harapkan 10 orang yang mendengarkan atau membaca firman Tuhan harus memiliki pertumbuhan yang sama. Harus berani lakukan sesuatu yang sama untuk Tuhan. Belum tentu. Karena pertumbuhan itu berbeda-beda. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah pastikan lalangnya dicabut. Kita bisa pastikan tanamannya memperoleh cukup air dan bukan kebanyakan. Kita harus bisa pastikan tanaman ini mendapatkan sinar matahari yang cukup sehingga mereka bisa bertumbuh dengan baik. Setelah itu yang bisa kita lakukan adalah bersabar. Sebelum kita lanjut, mari kita lihat apa aplikasinya. Benih tersebut adalah firman Tuhan yang jatuh ke tanah hati seseorang. Jadi seolah-olah seperti orang yang mendengar atau membaca firman Tuhan. Setelah benih itu jatuh, apa yang terjadi? Benih itu perlu untuk bertumbuh. Kalau benihnya dimakan sama burung atau nyangkut di daun-daun, dia akan membusuk dan mati, nggak akan bertumbuh. Jadi apa yang perlu dilakukan? Tanahnya perlu digemburkan. Apa yang menjadi gambaran dari proses mengemburan tanah? Tanah hati ini kesombongan, kecongkakan, merasa lebih hebat, lebih pintar, tidak mau belajar lagi, itu perlu digemburkan. Tanah perlu digemburkan, lalu batu-batu yang tertanam di dalam tanah hati kita perlu untuk dibuang. Selanjutnya apa? Tidak lama setelah kita tanam benih itu, gak lama lalang muncul. Lalang ikut bertumbuh bersama dengan tanaman. Saat kita lihat, ini lalang ini, kita bisa cabut lalangnya sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai lalangnya bisa bertumbuh lebih besar daripada tanaman aslinya. Lalang perlu dicabut. Apa gambaran dari lalang kita baca tadi? Lalang menggambarkan segala sesuatu yang dapat mengikat kita, seperti apa yang dilakukan lalang. Mengikat kita, mengambil sari-sari makanan dari tanah yang sebenarnya dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Apa yang dilakukan lalang? Menghimpit kita, menyibukkan kita dengan segala sesuatu urusan kita pribadi. Menghimpit kita, menghimpit pertumbuhan kerohanian kita. Dan bukan hanya itu, lalang pun mengambil sari-sari dari makanan yang ada di dalam tanah yang menjadi kebutuhan dari tumbuhan itu. Betapa sering tanahnya baik, tanamannya bisa bertumbuh, tapi lalang di sekitarnya menyedot lebih banyak sari makanan. Sehingga di saat tanaman itu pengen makan, sudah sisa-sisa saja, atau bahkan sudah habis. Kenapa? Lalangnya tumbuh lebih tinggi daripada dia. Akar lalangnya jauh lebih dalam. Ini yang terjadi dalam kehidupan masing-masing kita. Si iblis jauh lebih pintar dari siapapun dari kita. Dia sudah hidup lebih lama. Akarnya sudah jauh ke dalam tanah. Dia tahu trik-trik bagaimana untuk menjatuhkan kita. Kalau kita tidak minta agar pencobaan itu dicabut, kalau kita tidak punya kerinduan untuk berubah menjadi lebih baik, mencabut, membuang setiap hal-hal yang dapat mengikat pikiran, hati, tenaga, waktu, uang kita kepada hal yang lain, apa yang terjadi?
Si iblis akan menyedot sari-sari makanan kita, sehingga kita tidak punya apa-apa. Berikutnya juga, kita harus pastikan sinar matahari bisa bersinar ke tanaman tersebut. Apa makna dari sinar matahari? Sinar matahari juga digambarkan dengan matahari kebenaran. Matahari yang terik digambarkan juga sebagai masalah dan pencobaan. Justru di tengah adanya problem dan masalah, seseorang bisa lebih bertumbuh, lebih bergantung. Namun kita perlu ingat, tanaman yang kering gak akan bertumbuh, dia akan mati. Terlalu banyak sinar matahari tanpa tanaman itu memiliki air yang cukup, dia pun akan mati. Apa pelajarannya? Mari kita lihat tadi. Di tengah masalah yang menyinari kehidupan dari tanaman tersebut, dia perlu air yang cukup. Air menggambarkan bangsa-bangsa di dalam Alkitab. Air menggambarkan manusia. Jadi di saat kita di tengah problem dan masalah, kita harusnya terjun melakukan peran kita di tengah masyarakat. Melayani, menolong, mendidik, membimbing setiap orang yang membutuhkan. Namun problemnya, di saat terlalu banyak air, apa yang terjadi kalau tanaman biasa, bukan tanaman air ya, terlalu banyak air, apa yang terjadi? Tanaman itu akan membusuk. Begitu juga kehidupan kita, di saat kita terlalu banyak berkumpul, jalan-jalan dengan orang-orang di sana, kita akan membusuk. Habis, tidak akan bisa mengeluarkan buah, mati. Pelajaran-pelajaran dari tanaman ini merupakan sebuah pelajaran yang dapat kita ingat mengenai apa makna dari penanaman benih dalam kehidupan kerohanian masing-masing kita. Faktanya adalah kita tidak tahu hati manusia. Kita tidak tahu bagaimana Roh Kudus telah bekerja dalam mereka. Kita tidak tahu. Dan kita tidak bisa menghakimi orang lain. Oh iya, dia bebal, dia kepala batu, dia gak mau dibaptis, dia gak ini, dia gak itu, dia gak mau berubah. Kita gak tahu bagaimana Roh Kudus bekerja. Mengapa kita mengambil langkah lebih maju ke depan dan mengatakan bahwa wah, sudah pasti hilang orang itu. Kita mungkin melihat bagaimana orang dan berpikir bahwa mereka mempunyai jalan panjang sebelum siap dituai ketika. Dalam kenyataannya, semua yang mereka butuhkan adalah seseorang untuk mendesak mereka untuk membuat komitmen pada Yesus. Ada peperangan bagi hati dan pikiran setiap manusia, dan Tuhan memanggil kita untuk menolong manusia memilih Dia. Tugas kita bukan memaksa orang mengenal kebenaran. Tugas kita bukan mencelupkan, membaptiskan orang agar mereka, pokoknya langsung tercatat di buku jemaat tanpa diajari terlebih dahulu. Tugas kita yang paling pertama adalah biarlah kehidupan kita, keluarga kita menjadi inspirasi. Di saat orang lihat kehidupan kita, mereka akan rindu memiliki kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan seperti kita. Di saat orang tersebut tertarik kepada kebenaran, bukan hanya sekedar janji-janji untuk masuk ke dalam gereja. Di saat orang tersebut tertarik melihat kebahagiaan, sukacita di saat kita mengikuti Kristus, mereka akan rindu untuk mengetahui dari mana itu, bagaimana caranya. Sahabatku, ada peperangan yang mendesak dalam hati dan pikiran manusia. Dan peperangan ini memperebutkan siapa yang akan bertahta di hati kita. Nggak ada jalan tengah. Kita nggak bisa bilang, ya kadang-kadang saya ikut Kristus, kadang-kadang saya ikut si iblis. Ada peperangan dan Tuhan memanggil kita untuk menolong manusia memilih Dia. Tugas kita adalah menginspirasi. Tugas kita adalah menunjukkan jalan, sehingga orang yang melihat jalan itu tidak akan tersesat. Dengan caranya sendiri, di dalam 1 Korintus 3 ayat 6-8, Rasul Paulus menyampaikan apa yang Yesus sampaikan sebelumnya di saat Yesus masih berada di atas dunia.
Pekerjaan jangkauan keluar adalah seperti pekerjaan seorang petani. Tidak mungkin kita semua melakukan tugas yang sama, tetapi pekerjaan itu masih merupakan bagian penting dari proses jangkauan keluar dan memenangkan jiwa. Dan meskipun kita digunakan oleh Tuhan dalam kapasitas yang berbeda, pada akhirnya adalah Tuhan sendiri yang bisa membawa perubahan jiwa. Paulus pun menuliskan hal yang sama. Dikatakan Apolos menanam, Paulus menyiram, tetapi siapa yang menumbuhkan? Tuhan yang menumbuhkan. Kita bisa menggemburkan tanah, kita bisa menanam benih. Kita harus ingat, hanya Tuhan yang dapat memberikan pertumbuhan. Kita harus ingat ini baik-baik. Bukan karena usaha kita, bukan karena apa yang kita lakukan makanya pekerjaan ini bisa jadi lebih baik. Oh, banyak yang ikut. Bukan kita. Adalah Roh Kudus yang berbicara di hati manusia. Jadi sahabatku, di saat kita melakukan pekerjaan pelayanan, orientasi dalam pikiran kita bukannya berapa banyak yang akan dibaptis. Bukan itu lagi. Orientasi dalam pikiran kita bukan lagi, oke, berapa banyak yang ikut datang di dalam acara tersebut. Bukan. Karena kalau orientasi kita seperti itu, berarti kita lupa. Kita pikir semua itu adalah karena hasil saya. Padahal bukan karena saya. Apolos menanam, Paulus menyiram, tetapi Tuhan yang menumbuhkan. Perubahan tabiat, perubahan hati adalah melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan meskipun kita digunakan Tuhan dalam kapasitas yang berbeda, kita harus ingat, Tuhanlah yang membawa perubahan jiwa. Bagaimanakah kita bisa belajar untuk bersyukur dan rendah hati oleh peran apapun yang Tuhan berikan kepada kita dalam proses melayani orang lain? Mengapa itu merupakan sebuah kesempatan? Jadi hari ini pelajaran berikutnya kita diingatkan bahwa apapun yang menjadi peran kita, sekecil apapun yang kita lakukan, kita harus ingat bahwa kita punya tugas untuk diselesaikan. Bahwa masing-masing kita, tugas-tugas yang kita lakukan tersebut adalah untuk kemuliaan bagi namanya. Sehingga sahabatku, kita tidak akan lagi merasa diri kita lebih hebat. Oh, saya kan jabatannya lebih tinggi dari kamu. Karena kita merasa bahwa masing-masing kita punya tugas yang berbeda-beda seperti Paulus dan Apolos. Tapi kita menyadari, semuanya itu bukan karena saya, bukan karena kita. Pertanyaan yang perlu kita renungkan lagi pada hari ini adalah, apakah kita sedang mempersiapkan diri dan keluarga serta jemaat kita untuk panen akhir sementara kita sedang menunggu saat ini? Maukah kita mempersiapkan bukan hanya diri kita, bukan hanya membawa diri kita lebih dekat kepada Tuhan, tetapi menginspirasi setiap orang untuk memiliki hubungan yang pribadi dengan Kristus. Sampai bertemu lagi ke dalam pembacaan pelajaran Sekolah Sahabat yang berikutnya. Ceritakan kepada keluarga Anda pelajaran yang kita pelajari hari ini. Tuhan memberkati dan